Feng Tianxing sekarang kelelahan. Saat menghadapi iblis lain, keunggulan terbesarnya terletak pada keunggulan 12 garis keturunan kuno iblis. Meski belum sepenuhnya memanfaatkan keunggulan ini, ia masih memiliki beberapa keunggulan. Saya hanya tidak menyangka bahwa dalam keadaan saat ini, Heli benar-benar dapat membuat formasi pembantaian iblis Feng Tianxing tidak berguna dengan mencuri garis keturunan kuno dan sekarang Hurley telah menembus kerugian ini. Kekuatan tempur telah ditarik dalam sekejap, dan kecepatan yang dibanggakan Feng Tianxing sudah cukup sekarang. Cakar tajam mencengkeram di depan pipi Feng Tianxing, dan Feng Tianxing bahkan bisa merasakan sentuhan cakar tulang di sisiknya, dan untuk sementara, seluruh tubuh Feng Tianxing ditutupi rambut. Hurley ini benar-benar akan melawannya, dan itu adalah jenis pertarungan yang tidak akan pernah menyerah. Begitu dia memikirkannya, Feng Tianxing tersadar. Sarana untuk memperjuangkan hidupnya hanyalah godaan yang paling mendasar dibandingkan dengan umat manusia. Tubuh iblis yang kuat memungkinkan mereka melakukan gerakan yang lebih berisiko dan serangan yang lebih ganas. Kamu terganggu. Setelah satu cakar, Hurley memanfaatkan momen ketika Feng Tianxing berubah pikiran. Paku yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meletus dari tulang rusuknya, langsung menusuk lengan yang mengangkat pertahanan. Darah hijau menyembur keluar, dan Feng Tianxing meminjam kekuatannya. Dia mundur, dan pada saat yang sama dengan kasar menarik taji tulang itu dari lengannya, meraung kemana-mana. Hurley tertawa, tetapi suaranya berasal dari tumpukan kerangka, dan itu benar-benar menyusup. Feng Tianxing, singkirkan penyamaran canggung yang kamu pelajari dari umat manusia. Sebagai iblis, kapan kamu perlu belajar dari semut? Sayang sekali. Pertempuran hari ini, saya akan membiarkan Anda menyimpulkan kesalahan Anda, memberitahu Anda tubuh dan metode iblis, dan sama sekali tidak menggunakan trik semut itu. Bahkan jika Anda melakukan semua trik hari ini, Anda tidak akan menjadi lawanku. Datang lurus lagi. Feng Tianxing meraung untuk menemuinya. Tinju dan tulang bertabrakan dengan keras, dan semburan raungan bergema di langit. Rasa sakit membuat Feng Tianxing menyerah berpikir dan fokus menghadapi lawan di depannya. Ini adalah musuh yang kuat yang harus dia kalahkan. Sarana yang digunakan hanyalah tinju dan kekuatannya, sepenuhnya meninggalkan sarana umat manusia. Apa yang dipentaskan di sini hanyalah konfrontasi sengit antara iblis dan iblis, yang meninju daging. Feng Tianxing menghancurkan tulang rusuk akar pohon Heli dengan satu pukulan, dan Heli juga menggunakan cakarnya untuk menambahkan beberapa bekas cakaran di dada Feng Tianxing, berlumuran darah. Saat ini, kedua belah pihak telah melepaskan keterampilan mereka dan hanya mengandalkan kekuatan kasar untuk menyerang lawan mereka. Tapi seiring berjalannya waktu, Feng Tianxing menjadi semakin dirugikan. Metode garis keturunan batu giok beracun tidak cocok untuk serangan frontal, dan Hurley menekannya selangkah demi selangkah, membuat Feng Tianxing tidak punya waktu untuk menanggapi dan tidak ada ruang untuk berpikir. Terutama setelah menangkap kekurangan Feng Tianxing dengan imbalan keuntungan, Hurley semakin yakin bahwa metodenya benar. Tangan, trik yang tidak diketahui orang luar. Semua ini membuat Feng Tianxing menemui jalan buntu dalam pertempuran sengit. Jika Anda ingin menyingkirkan situasi saat ini, Anda harus memikirkan cara untuk memecahkan permainan. Dan memikirkan cara untuk memecahkan permainan berarti Hurley akan diberi kesempatan. Sekarang kedua belah pihak sudah terluka. Jika mereka melanjutkan, mereka pasti akan dirugikan. Tampaknya Feng Tianxing akan mengalami kerugian dalam hal ini, sampai benar-benar jatuh ke dalam perangkap yang dipasang oleh Hurley, dan kemudian gagal sepenuhnya. Keto yang menonton dari kejauhan penuh ketidakpedulian. Jika bawahannya bergerak, Hurley tidak akan bertahan dalam 3 putaran sama sekali. Jika dia bisa bergerak, Hurley tidak akan bertahan selama 100 putaran. Ini adalah keyakinan mutlaknya pada kekuatannya sendiri. Tepat sebelum perang, Feng Tianxing dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa jika dia campur tangan, semua janji sebelumnya tidak akan dihitung, dan dia tidak akan lagi diakui sebagai pribadi. Sekarang Keto hanya bisa menonton Feng Tianxing dalam diam, melihatnya jatuh ke dalam pertarungan yang sulit. Apakah Anda ingin membiarkan bawahan Anda membantu Feng Tianxing secara diam-diam di masa lalu? Jika ini terus berlanjut, Hurley pasti akan mengalahkan Feng Tianxing. Saya pikir dia juga harus memahami ini, dan kami diam-diam menembak. Selama tangan dan kaki saya cukup tersembunyi, tidak ada yang boleh mengetahuinya. Gagasan bawahan adalah memberi Hurley sedikit hambatan, sehingga dia tidak lagi begitu dominan, dan memberi Feng Tianxing kesempatan untuk bernapas. Meski saran ini sangat bisa diandalkan, dan masuk akal. Lagi pula, jika Feng Tianxing terus menunda seperti ini, dia pasti akan kalah, dan gagasan balas dendam akan hilang sama sekali. Feng Tianxing seharusnya tidak terlalu bingung. Keto sudah sedikit tergerak, tapi dia hanya ingin bergerak, tapi dia tetap menolak memberi perintah. Bagaimana jika itu ditemukan? Dengan kewaspadaan Feng Tianxing, dia bisa merasakan perubahan apapun di tubuh Hurley. Ini mengambil risiko pada hubungannya yang lemah dengan Feng Tianxing, dan itu tidak sepadan. Ketiga, jika itu adalah ras iblis lain, jika sekarang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan,
Pada dasarnya tidak ada kemungkinan untuk berbalik lagi. Tetapi orang ini adalah Feng Tianxing. Dan dia memiliki terlalu banyak keajaiban yang dikenali oleh Kedo. Tunggu. Mungkin semua ini adalah rencana Feng Tianxing. Mungkin dengan sedikit kesabaran, kita bisa menunggu keajaiban yang diinginkan Feng Tianxing. Setelah menunggu sebentar, Keto memberi perintah. Lihat ke sana. Jika nyawa Feng Tianxing dalam bahaya, selamatkan dia. Jika tidak, jangan bertindak gegabah. Tangannya tampak bingung. Tapi jadi, pertarungan hari ini begitu sengit. Sedikit kelalaian adalah pemisahan hidup dan mati. Dalam perang yang sangat menegangkan, belum lagi apakah dia, seorang penonton, dapat membuat penilaian yang akurat. Bahkan jika dia melakukannya, dia harus membuat persiapan terlebih dahulu untuk menyelamatkan Feng Tianxing. Kesulitan di sini tidak rendah. Keto menghela nafas tak berdaya. Pergilah, lakukan yang terbaik. Ini jalan yang dia pilih. Bawahannya hanya menghela nafas lega, dan kalimat kedua selanjutnya langsung membuatnya tegang. Jika kamu tidak bisa menyelamatkan Xia Feng Tianxing, maka aku akan menggantung kepalamu dan kepala Hurley di pintu untuk dinikmati. Kamu pergi juga. Jika begitu banyak orang tidak dapat diselamatkan, kamu tidak perlu hidup. Sekelompok setan berkeringat dingin, dan tuan mereka masih tergoda. Di masa lalu, Keto tidak pernah terlalu peduli dengan hidup dan mati iblis manapun. Bahkan bangsanya sendiri, tidak pernah memiliki keinginan yang kuat untuk membiarkannya bertahan hidup. Hari ini, Feng Tianxing, orang luar, telah menerima perlakuan semacam ini. Mereka selalu merasa sedikit emosional tentang Xinhu. Jika mereka tidak tergoda, tidak mungkin menjelaskan apa yang terjadi di depan mereka. Mereka tidak mengerti mengapa Keto sangat peduli dengan Feng Tianxing. Keto sepertinya melihat keraguan di hati mereka, atau khawatir keputusannya tidak meyakinkan, dan menjelaskan.